Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan berjumpa lagi di Bobby Channel. Di sini kita akan membahas lagi topik yang menarik yang sangat membantu perawat dalam melakukan atau mengasah skillnya, yaitu di dua hal, yaitu pertama ear irrigation dan eye drop. Jadi ear irrigation itu mengalirkan dari untuk membersihkan dari telinga, yaitu untuk memberikan obat pada telinga. Oke, kita langsung saja. Wadaw. Oke, pertama pada ear irrigation, yaitu adalah mengirigasi atau membersihkan telinga, terutama bagian luar ya, dengan cara mengalirkan cairan untuk membersihkan, yaitu adalah pertama serumen atau objek-objek yang ternyata kemasukan, mungkin serangga ataupun yang lainnya. Irigasi ini digunakan untuk juga melokalisasi dari inflamasi ya, ataupun infeksi. Jadi untuk membersihkan nana-nana, contohnya pada otitis media, kita melakukan ear irrigation. Nah, yang paling penting adalah kita harus mengikuti protokol, bukan hanya protokol COVID, tetapi protokol dalam melakukan ear irrigation. Nah, hati-hati juga ketika melakukan ini, yaitu adalah ketidaknyamanan pasien dan adanya kemungkinan mengalami vertigo atau akhirnya pasien mengalami pusing sampai mau jatuh. Nah, dan juga ketika kita nggak berhati-hati, malah itu akan memperparah terjadinya otitis media eksterna. Karena pada irigasi ini kita mungkin ada kemungkinan akan terkontaminasi bagian timpani oleh bagian luar, bahkan akhirnya menjadi pecah ya membran timpani tersebut. Nah, itu yang akhirnya bakteri-bakteri dari luar bisa gampang masuk ke telinga tengah ataupun telinga dalam. Nah, prosedur ini mempunyai kontraindikasi, yaitu adalah ketika semuanya di bagian telinga tersebut obstruksinya itu sudah penuh sehingga tidak bisa masuk lagi cairan. Nah, oleh karena itu kita harus mengkajinya lebih dahulu, terus juga ataupun dari inflamasi itu sangat bengkak sekali ya, sehingga menutupi cairan sehingga akhirnya bisa masuk, jadi sulit untuk masuk ataupun sulit untuk keluar. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan di sini. Nah, ini juga sebaiknya jangan dilakukan pada pasien yang kedinginan atau mengalami demam atau mengalami infeksi telinga. Nah, atau juga mengalami ruptur timpani, itu juga kontraindikasinya. Nah, di sini juga kita indikasi kontraindikasinya yaitu adalah pada pasien itu mengalami mengalami demam. Nah, apa saja peralatannya? Peralatannya pertama yaitu alat suntik. Nah, tapi bukan pakai jarum ya, kita baiknya pakai cube saja. Dan juga ada namanya aural speculum yang seperti ini. Terus juga ini apa namanya, basin ya bahasanya ya. Terus kemudian linen. Kemudian agar semuanya pasien merasa nyaman, kita siapkan handuk dan juga kapas ya, kapas bulat yang ada seperti cotton bud ya, tapi lebih besar, kasa, terus juga kontainer atau wadah yang gunanya untuk menampung dari cairan irigasi. Nah, terus juga ada kalau perlu kita siapkan klem. Nah, di sini pertama setelah alat-alat kita siapkan, pastikan pada cairannya itu tidak dingin, tidak panas, sekitar 37 derajat Celcius lah ya, agak hangat-hangat dikit. Nah, tujuannya adalah ketika semuanya kepanasan atau kedinginan itu bisa menyebabkan vertigo.
karena air yang masuk ke telinga dalam bisa menyebabkan pasien vertigo ataupun mual-muntah. Lalu bagaimana cara untuk melakukan irigasinya? Ini prosedurnya. Pertama, kita tarik aurikelnya itu atau telinga pasien ke atas. Nah, kenapa seperti itu? Kepada pasien dewasa memang seperti itu ya. Jadi itu akan terlihat atau akan akan lurus ya kalau sebenarnya kita menarik telinga bagian luar ke atas. Namun untuk anak kecil, nah itu nggak perlu, langsung saja kita masukkan ataupun kita malah ke bawah. Nah, siapkan dari basin ya di bawah untuk menampung dari irigen juga. Kemudian kita melakukan irigasi menggunakan spuit ya. Kita boleh ambil spuit yang 50 cc boleh. Nah, kemudian jangan jangan memblok dari seluruh telinga itu sehingga akhirnya tidak ada jalan lagi untuk keluar. Jadi usahakan kalau telinganya itu anggap 100% lubangnya, kita boleh memasukkan siringnya itu atau tube-nya itu 60%. Nah, biarkan 40% itu sebagai tempat irigasi air keluar. Nah, kemudian di sini kita masukkan ya ke cairan dari irigasi tadi ke dalam. Nah, sambil kita lihat yang cairan keluarnya seperti apa, warnanya, apakah ada serumen, apa ada darah ataupun ada mungkin serangga ataupun yang lain. Nah, kita lihat di sana. Kemudian yang paling penting kita harus jelaskan kepada pasien ya, dan kita pastikan jaga privasi klien. Kalau di dalam VIP tutup pintu, kalaupun di ruangan yang umum jangan lupa untuk tirainya ditutup. Cuci tangan jangan lupa, terus pakai sarung tangan ya jika perlu. Terus juga gunakan otoskop untuk melihat apakah ini bisa diirigasi atau ada penuh banget atau enggak. Nah, lalu posisi pasien seperti apa? Pasien diminta untuk duduk. Nah, cegah cairan itu masuk ke dalam atau ke leher, yaitu adalah dengan cara meninggikan dari kepala tapi agak sedikit datar, dan juga dimiringkan ke daerah yang mengalami sakit ya. Tapi jika pasien itu tidak bisa duduk, nah pasien dapat terlentang tapi terlentangnya itu dia terlentang punggung ya. Jadi di punggungnya itu di atas. Nah, kayak telungkup gitu. Nah, kemudian bagian telinganya tersebut dimiringkan ke daerah yang sakit. Nah, jangan lupa pastikan kita untuk melihat menggunakan otoskop tersebut lampunya bagus ya, sehingga kita bisa terang melihatnya. Nah, jika pasien duduk, letakkan linen tersebut itu di bagian pundak sampai ke bagian lengan atas. Nah, jika pasien itu tiduran, maka handuk itu dapat diletakkan di bawah telinga, jadi biar akhirnya dapat meresap ya, agar tidak ada yang bocor, sehingga akhirnya pasien merasa nyaman juga ya. Jadi untuk menghindari adanya benda asing yang masuk ke dalam telinga, jadi bersihkan aurikel dahulu sampai ke bagian meatus menggunakan kasai ataupun dari kapas.
Nah, kemudian kita ambil air menggunakan syringe, kemudian lalu selanjutnya kita luruskan tadi ya bagian ke telinga, masukkan sedikit demi sedikit pertama sampai akhirnya cairan itu bersih. Nah, kita juga pastikan bahwa pasien tidak mengalami nyeri ataupun pusing selama prosedur. Kemudian selanjutnya, nah kita lihat berapa cairan yang masuk dan berapa cairan yang keluar. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa melepaskan dari siring dan melihat dari telinga kita apakah sudah bersih menggunakan otoskop. Membersihkan pasien dari aurikel sampai ke leher. Jangan lupa untuk mencuci dan juga mengambil handuk yang ada di pasien. Nah, di sini cara untuk menghindari agar menjaga keselamatan dari membran timpani. Nah, kita bisa menggunakan kateter atau tube tadi ya, agar semuanya dapat lebih nyaman, lebih dekat pada pasien. Terus juga kita menggunakan klem itu untuk menstabilkan ya, agar semuanya dapat lebih mudah. Nah, ataupun juga kita bisa melihat juga ya, tadi komplikasinya apa saja: vertigo, nyeri, otitis eksternal, otitis media. Jadi itu adalah komplikasi yang mungkin saja akibat dari ini bisa terjadi pada pasien. Kita harus menerangkan pada pasien, jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap kegiatan yang ada. Nah, lanjut pada skill yang kedua, saya akan membahas tentang yaitu adalah memberikan obat melalui telinga. Jadi setelah kita pelajari bahwa semuanya obat-obat yang khusus telinga itu perlu yang topikal, yang perlu diteteskan. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan? Yaitu pertama, yaitu kita butuh namanya kapas lidi ya. Kapas lidi sekitar 2 atau 3, juga sarung tangan yang bisa kita lepas. Juga ada, kita butuh bengkok atau basin, ada sabun, ada juga butuh ini ya, celemek ya. Ada juga kita butuh handuk, terus juga peralatan atau daftar obat untuk pasien. Nah, pertama kita kaji dulu, yaitu adalah bagian telinga bagian luar, mulai dari produksi wax, kebersihan, drainase, warna, bau. Nah, terus juga kemampuan pasien dalam mendengar. Lalu bagaimana koordinasi dan keseimbangan pasien. Nah, terus apakah pasien dapat mengikuti perintah dari kita. Terus juga bagaimana kemampuan dari pasien dalam melakukan memberikan obat secara mandiri. Jadi karena pasien tersebut tidak selamanya di rumah sakit, dia harus pulang ke rumah. Nah, kita bisa minta bantuan baik keluarganya atau pasien sendiri jika mampu untuk melakukan obat tetes telinga tadi. Nah, ada diagnosis kita bisa angkat, yaitu adalah nyeri akut berhubungan dengan inflamasi pada telinga ataupun pada gangguan komunikasi verbal ya, karena pasien nggak bisa mendengar pada saat berkomunikasi. Harapannya setelah pasien itu mengikuti atau dilakukan tetes telinga ini, pasien dapat mengikuti, mempelajari apa yang sudah diberikan. Pasien juga dapat mengurangi keluhan gejala, contohnya dari inflamasi yaitu kemerahan, edema, atau penurunan dari fungsi telinga. Nah, kemudian kita juga bisa membangun dari kedekatan kepada pasien. Nah, di sini ada beberapa level ya atau tingkatan. Biasanya pertama pasien umum,
pasien anak dan pasien geriatrik atau pada lansia. Nah, kita harus mempelajari apa saja budaya-budaya pasien ya. Jadi kita jelaskan tentang prosedurnya, apakah pasien berkenan dengan hal tersebut. Nah, di sini kita mulai pertama, jangan lupa untuk cuci tangan untuk mengurangi dari mikroorganisme. Siapkan obat. Nah, kita pastikan dari prinsip obat, tepat waktu, tepat pemberian, tepat rute pemberian, tepat penyimpanan, tepat dokumentasi, nah tepat dosis. Nah, dan juga kita lihat pada expired dari obat tersebut ya. Nah, di sini juga kita lihat apakah pasien itu sudah sesuai dengan nama dan nomornya. Jelaskan prosedur pemberian obat. Nah, apakah pasien juga kita yakinkan adakah alergi. Jangan lupa kita pakai glove ya, atau sarung tangan. Cuci tangan dengan bersihkan telinga sebelum kita melakukan dari tetes obat tersebut. Nah, terus juga bantu pasien untuk tiduran ya, atau duduk atau semipolar, yang pasti pasien merasa nyaman. Nah, kemudian gunakan tangan yang tidak dominan untuk menarik dari auricles ke bagian atas atau ke belakang. Untuk dewasa, kalau anak-anak kita tarik ke belakang. Nah, ketika semuanya, anak-anak ini adalah contohnya yang umurnya 3 tahun. Ketika semuanya tangan tadi yang tidak dominan menarik ke atas, nah bagian yang dominan tadi mendekat pada bagian temporal area pasien dan melakukan tetes telinga tanpa harus menyentuh dari telinga tadi ya, hampir mirip dari tetes mata tadi ya. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko terjadinya tympanic membrane injury dan juga mengurangi kontaminasi ya. Nah, selanjutnya setelah kita memberikan drop sesuai dengan dosis, nah lalu kita keluar dari atau bersihkan. Nah, ataupun kalau ada kelebihan atau perembesan ya dari telinga, nah kita bisa bersihkan atau siapkan dari menggunakan kapas. Nah, jika sudah selesai, untuk minta pasien untuk tetap pada posisi tersebut sekitar 3 sampai atau 5 menit, karena kalau tidak bisa-bisa akhirnya obatnya keluar lagi. Nah, kalau sudah selesai, lepas dari cuci tangan. Terus juga jangan lupa untuk mendokumentasikan. Lalu jangan lupa juga untuk mengevaluasi pasien setelahnya. Apa saja evaluasinya? Yaitu dari nyeri, apakah ada tanda-tanda inflamasi, apakah telinganya sudah bersih, terus bagaimana pendengaran pasien. Nah, itu adalah merupakan suatu skill ya yang teman-teman bisa dapatkan dari praktikum ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mempraktekannya langsung nanti. Oke, silahkan jika ada pertanyaan bisa di chat di sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen untuk agar teman-teman dapat meningkatkan atau mendukung dari channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat.